seolah hidupnya mengalir begitu saja dalam keberkahan. Mereka tidak pernah terlihat rakus mengejar dunia, tetapi segala sesuatu datang dengan mudah. Apapun yang mereka lakukan terasa penuh makna. Rezeki mereka tak pernah kering, dan ketenangan selalu menyelimuti wajah mereka. Apa rahasianya? Banyak yang berpikir bahwa kelimpahan hanya soal kerja keras, kecerdasan, atau keberuntungan. Namun, ada dimensi lain yang sering luput dari perhatian, kebiasaan spiritual yang membentuk karakter dan energi seseorang. Mereka yang hidup dalam keberkahan bukanlah sekadar orang-orang yang patuh pada ritual, melainkan mereka yang tanpa sadar menanamkan pola pikir dan kebiasaan yang selaras dengan hukum-hukum alam semesta dan spiritualitas yang lebih tinggi. Jika kamu merasa hidupmu seret, penuh beban, atau selalu berada dalam kekurangan meskipun sudah berusaha keras, bisa jadi ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam kebiasaan batinmu. Berikut adalah 10 kebiasaan spiritual yang tanpa disadari membuat seseorang hidup dalam keberkahan dan kelimpahan. Yang pertama, menjaga kejernihan hati. Orang yang hatinya jernih tak pernah kekurangan cahaya dalam hidupnya. Mereka tidak membiarkan dendam, iri hati, atau keserakahan mengotori batin. Mereka memahami bahwa energi batin yang bersih adalah magnet yang menarik segala kebaikan. Seperti danau yang airnya bening, kejernihan hati memantulkan keindahan dan ketenangan yang mendalam. Kamu mungkin sering melihat bagaimana seseorang yang penuh kedengkian selalu tampak gelisah dan hidupnya dipenuhi masalah. Itu bukan kebetulan. Kejernihan hati bukan hanya membawa kedamaian, tetapi juga membukakan pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Alam semesta bergerak dengan hukum keseimbangan. Hati yang bersih menarik kemudahan, sementara hati yang keruh mengundang kesulitan. Mereka yang hidupnya dipenuhi berkah tanpa sadar selalu menjaga hatinya tetap bersih. Mereka cepat memaafkan, tak menyimpan prasangka buruk, dan selalu melihat kebaikan dalam setiap peristiwa. Tanpa perlu memohon terlalu banyak, mereka mendapati hidup mereka terus mengalir dalam kelimpahan. Jika kamu ingin merasakan kelimpahan yang sama, mulailah dengan mengamati isi hatimu. Apa yang sering kamu rasakan ketika melihat orang lain sukses? Apakah kamu mudah tersinggung dan menyimpan sakit hati? Kejernihan hati bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus dilatih dengan kesadaran dan keikhlasan. Yang kedua, mereka memberi tanpa khawatir kekurangan. Memberi adalah salah satu paradoks terbesar dalam kehidupan. Semakin kamu memberi, semakin banyak yang datang kepadamu. Bukan karena hukum matematika, tetapi karena hukum spiritual yang tidak bisa dihitung dengan angka. Orang yang pelit seringkali hidup dalam ketakutan akan kekurangan, sementara mereka yang dermawan justru merasa selalu cukup. Bahkan tanpa mereka sadari, limpahan rezeki terus berdatangan dari arah yang tidak mereka sangka. Ketika seseorang memberi, ia sedang memperluas wadahnya. Orang yang menggenggam erat apa yang ia miliki, ibarat segelas air yang penuh, tetapi tertutup rapat. Tidak ada yang keluar, tetapi juga tidak ada yang bisa masuk. Sebaliknya, mereka yang murah hati ibarat sungai yang terus mengalir. Air mereka tidak habis, justru semakin jernih dan deras. Kamu mungkin pernah melihat orang-orang yang tidak takut berbagi, tetapi hidupnya selalu tercukupi. Mereka seakan memiliki pintu rezeki yang tidak pernah tertutup. Hal ini bukan karena mereka kaya, tetapi karena mereka memahami bahwa kelimpahan bukan sesuatu yang harus dipertahankan mati-matian, melainkan sesuatu yang harus dialirkan. Ketika seseorang memberi, ia sedang membuka jalur bagi datangnya kelimpahan yang lebih besar. Lebih dari itu, memberi adalah tanda keyakinan. Mereka yang percaya bahwa rezeki berasal dari sumber yang tak terbatas, tidak akan ragu untuk membagikannya. Keyakinan inilah yang menghilangkan ketakutan akan kekurangan, dan tanpa mereka sadari, ketakutan itu digantikan oleh kelimpahan dan keberkahan yang datang dari segala arah dan tidak terduga. Yang ketiga, mereka menghormati orang tua sendiri dan orang yang lebih tua.
Ada hukum mutlak yang menghubungkan cara seseorang memperlakukan orang tuanya dengan bagaimana kehidupan memperlakukannya. Mereka yang menghormati orang tuanya, merawat mereka dengan kasih sayang, dan tidak pernah menyakiti hati mereka, seringkali merasakan kelancaran dalam hidup yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Menghormati orang tua bukan hanya soal berbuat baik secara fisik, tetapi juga soal menjaga hati mereka dari luka yang tidak perlu. Seseorang yang berbicara kasar kepada orang tuanya, meski ia sukses dalam dunia materi, seringkali merasa ada sesuatu yang kacau dalam hidupnya, sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi dengan kekayaan. Sebaliknya, mereka yang dengan tulus membahagiakan orang tua mereka, justru merasakan kelapangan rezeki yang datang dari arah yang tidak terduga. Kehidupan mereka lebih ringan, masalah mereka lebih cepat menemukan solusi, dan seringkali mereka mendapatkan bantuan yang tidak mereka minta. Ini bukan tentang takhayul, tetapi tentang keseimbangan yang bekerja dalam kehidupan. Ketika seseorang menghormati mereka yang lebih tua dengan ketulusan, ia sedang menanam benih keberkahan yang akan tumbuh dalam berbagai aspek kehidupannya. Yang keempat, mereka bangun di saat yang tidak banyak orang terjaga. Ada sesuatu yang berbeda dengan mereka yang terbiasa bangun saat kebanyakan orang masih terlelap. Dalam kesunyian sebelum fajar, ketika dunia belum terlalu bising dengan ambisi dan hiruk-pikuk manusia, ada momen yang penuh keajaiban, momen di mana doa lebih mudah tersampaikan, di mana harapan lebih dekat dengan kenyataan. Mereka yang menjadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari hidupnya, seringkali merasakan kelapangan dalam segala urusan, seolah-olah dengan bangun lebih awal, mereka mendapatkan waktu tambahan yang tidak dimiliki orang lain. Pikiran mereka lebih jernih, hati mereka lebih tenang, dan keputusan-keputusan mereka lebih matang. Bukan hanya soal produktivitas, tetapi ada energi spiritual yang bekerja dalam kebiasaan ini. Mereka yang terbiasa bangun lebih awal menemukan bahwa keberkahan datang dalam bentuk yang tidak terduga. Rezeki mereka lebih lancar, solusi terhadap masalah datang dengan cara yang lebih sederhana, dan mereka memiliki ketahanan jiwa yang membuat mereka tidak mudah goyah oleh tekanan hidup. Dalam kesunyian pagi, ada ruang bagi refleksi, ada waktu untuk mendekat dan meminta pada Tuhan, dan ada kesempatan untuk mengisi ulang jiwa sebelum dunia mulai menuntut banyak hal. Mereka yang memahami rahasia ini akan menemukan bahwa kelimpahan bukan hanya soal memiliki banyak, tetapi soal memiliki hati yang cukup luas untuk menampung segalanya dengan tenang. Yang kelima, mereka menghormati hak orang lain, bahkan dalam hal yang paling kecil. Kamu mungkin pernah melihat orang yang seolah memiliki segala yang mereka butuhkan, tetapi hidupnya penuh dengan masalah. Seolah-olah ada sesuatu yang membuat rezeki mereka tersendat, meskipun mereka telah berusaha sekuat tenaga. Seringkali, akar dari kesulitan ini terletak pada satu hal: mereka tidak menjaga hak orang lain. Mereka yang benar-benar hidup dalam kelimpahan adalah mereka yang tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya, sekecil apapun itu. Mereka memahami bahwa setiap hak yang mereka ambil dengan cara yang tidak benar akan menjadi penghalang rezeki dan keberkahan mereka sendiri. Kejujuran bukan hanya tentang tidak mencuri dalam arti yang besar, tetapi juga dalam hal-hal kecil yang seringkali diabaikan. Orang-orang seperti ini tidak pernah merasa khawatir kehilangan. Mereka tahu bahwa selama mereka menjaga hak orang lain, hak mereka sendiri juga akan dijaga. Mereka tidak terjebak dalam ambisi untuk mendapatkan lebih dengan cara yang curang, karena mereka percaya bahwa apa yang diperoleh dengan kejujuran akan bertahan, sementara apa yang didapat dengan cara yang salah akan hilang dengan cara yang tidak terduga. Ketika seseorang berusaha hidup dengan menjaga hak-hak orang lain, ia seolah membuka jalan bagi kehidupannya sendiri untuk mengalir dengan lebih lancar. Tidak ada beban yang menghambat, tidak ada ketakutan yang menghantui, dan yang tersisa hanyalah keyakinan bahwa kelimpahan dan keberkahan datang kepada mereka yang tahu bagaimana menjaga keseimbangan kehidupan. Yang keenam, bersyukur dalam segala keadaan. Bersyukur bukan sekadar ucapan, tetapi sebuah frekuensi batin yang menentukan apa yang akan datang dalam hidupmu.
Mereka yang hidup dalam kelimpahan tanpa sadar selalu melihat segala sesuatu dengan rasa syukur. Bahkan dalam kesulitan, mereka menemukan sesuatu yang bisa dihargai, dan itulah yang membuat hidup mereka terus dipenuhi keajaiban. Kamu mungkin pernah melihat seseorang yang hidupnya selalu mengeluh. Tidak peduli seberapa banyak yang ia miliki, selalu saja ada yang kurang. Orang seperti ini sebenarnya sedang menutup pintu keberkahan dengan tangannya sendiri. Keluhan adalah pernyataan bahwa apa yang ada tidak cukup, dan Tuhan hanya akan memberi lebih banyak kekurangan pada mereka yang tidak tahu cara berterima kasih. Sebaliknya, mereka yang bersyukur dengan sepenuh hati menciptakan vibrasi kelimpahan. Mereka memahami bahwa syukur bukan berarti puas dengan keadaan, tetapi mengakui bahwa apapun yang ada saat ini adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Dengan sikap ini, mereka membuka pintu rezeki yang lebih luas. Jika kamu ingin merasakan keajaiban dalam hidupmu, cobalah ubah pola pikir. Mulailah dengan bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil. Rasakan betapa hidup mulai berubah saat kamu berhenti mengeluh dan mulai menghargai setiap detik yang diberikan kepadamu. Ketujuh, menjaga kesabaran dalam ujian. Kesabaran adalah pintu menuju keberkahan yang tak terhingga. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi kelimpahan seringkali memiliki satu ciri yang sama. Mereka tidak terburu-buru dalam menghadapi hidup. Mereka memahami bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri, dan mereka tidak memaksakan sesuatu datang sebelum saatnya. Ketika ujian datang, mereka tidak mengutuk keadaan atau menyalahkan takdir. Sebaliknya, mereka menerima dengan hati yang lapang karena mereka tahu bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Cobalah lihat siapa di dunia ini yang tidak pernah diberi cobaan. Yang membedakan kualitas mereka adalah bagaimana cara mereka menghadapinya, dengan keluhan atau kesabaran. Kesabaran bukan berarti pasif atau menyerah, tetapi tentang tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa kebaikan sedang disiapkan. Pernahkah kamu melihat seseorang yang selalu tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu, tetapi malah semakin jauh dari tujuannya? Itu karena kegelisahan dan ketidaksabaran adalah energi yang menghambat aliran keberkahan. Sebaliknya, mereka yang bersabar seringkali mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan karena mereka membiarkan alam bekerja sesuai ritmenya. Kesabaran itu pahit, tapi buahnya sangatlah manis. Jika kamu merasa hidup sering terasa berat, mungkin ini saatnya untuk melatih kesabaran. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Cobalah ubah menjadi, "Apa yang bisa aku pelajari dari ini?" Dengan kesabaran, bukan hanya hidupmu yang menjadi lebih damai, tetapi juga pintu keberkahan akan terbuka lebih lebar. Yang ke-8, berpikir positif dan menjauhi prasangka buruk. Pikiran adalah magnet. Apa yang sering kamu pikirkan akan menarik kejadian-kejadian yang selaras dengan pikiran itu. Orang-orang yang hidupnya dipenuhi berkah tanpa sadar selalu menjaga pikirannya tetap positif. Mereka tidak mudah terjebak dalam prasangka buruk, baik terhadap orang lain maupun terhadap kehidupan itu sendiri. Sebaliknya, mereka yang selalu curiga dan berpikiran negatif seringkali hidup dalam kecemasan yang tak berkesudahan. Mereka melihat dunia sebagai tempat yang penuh ancaman, dan karena itulah hidup mereka penuh dengan hambatan. Apa yang mereka takutkan seringkali benar-benar terjadi, bukan karena nasib buruk, tetapi karena mereka sendiri yang menariknya dengan pikiran mereka. Berpikir positif bukan berarti menutup mata terhadap kenyataan, tetapi tentang memilih untuk melihat segala sesuatu dari sudut yang lebih baik. Mereka yang hidup dalam keberkahan percaya bahwa selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Dengan keyakinan ini, mereka menjalani hidup dengan lebih ringan dan selalu menemukan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Jika kamu ingin mengalami keajaiban dalam hidupmu, mulailah dengan mengubah cara berpikirmu. Setiap kali muncul pikiran negatif, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar? Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini?
Dengan mengganti prasangka buruk dengan keyakinan yang lebih baik, hidupmu akan dipenuhi dengan hal-hal baik yang mungkin tidak pernah kamu duga sebelumnya. Yang kesembilan, mengendalikan nafsu dan menjaga kesederhanaan. Kelimpahan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang ada. Orang-orang yang hidup dalam keberkahan adalah mereka yang tidak diperbudak oleh nafsu duniawi. Mereka menikmati apa yang mereka miliki, tetapi tidak terobsesi untuk selalu memiliki lebih banyak. Sebaliknya, mereka yang dikuasai oleh nafsu tak pernah merasa cukup. Mereka selalu merasa kurang, bahkan ketika sudah memiliki segalanya. Keinginan yang tak terkendali adalah sumber utama penderitaan, karena semakin banyak yang diinginkan, semakin banyak ketidakpuasan yang muncul. Mereka yang hidup dalam kelimpahan sejati memahami bahwa kesederhanaan adalah kunci ketenangan. Mereka tidak menilai kebahagiaan dari jumlah harta yang dimiliki, tetapi dari kedamaian yang mereka rasakan dalam hati. Dan anehnya, justru karena mereka tidak diperbudak oleh harta, harta itu datang kepada mereka dengan sendirinya. Jika kamu ingin merasakan keberkahan yang sejati, coba tanyakan pada dirimu, apakah aku benar-benar membutuhkan ini atau hanya sekadar ingin? Dengan mengendalikan nafsu dan menjalani hidup dengan kesederhanaan, kamu akan menemukan bahwa kelimpahan bukanlah sesuatu yang harus dikejar, tetapi sesuatu yang datang dengan sendirinya. Yang kesepuluh, menyerahkan segalanya kepada Yang Maha Kuasa. Pada akhirnya, mereka yang hidup dalam keberkahan adalah mereka yang tidak terbebani oleh kecemasan tentang masa depan. Mereka tetap berusaha, tetapi mereka tidak terobsesi untuk mengendalikan segalanya. Mereka memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur hidup, dan mereka percaya bahwa apa yang terbaik akan selalu datang pada waktunya. Mereka tidak menghabiskan waktu dengan kekhawatiran yang berlebihan. Mereka tahu bahwa tugas mereka hanyalah melakukan yang terbaik, lalu melepaskan hasilnya kepada kehendak yang lebih tinggi. Dan dengan sikap ini, mereka justru mendapatkan yang terbaik karena mereka tidak menghalangi aliran keberkahan dengan ketakutan dan kecemasan. Jika kamu merasa sering gelisah tentang masa depan, cobalah belajar untuk percaya, lakukan yang terbaik, lalu serahkan sisanya. Kadang, keberkahan datang bukan ketika kamu terlalu memaksakan, tetapi ketika kamu belajar untuk melepaskan.